Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan kasih sayangnya jualah pada bulan yang penuh berkah ini kita dapat berhadir mendengarkan tausiah via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, yang sama-sama kita hormati pula seluruh Ustadz Ustazah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi beserta peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik, baik itu Ustadz Ustazahnya juga yang sudah bisa bergabung via Zoom untuk menyaksikan ataupun menyimak tausiah via Zoom ini. Pada kesempatan hari ini, tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah dengan tema syarat dan rukun puasa. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini mengikuti kajian belajar bersama seputar materi-materi keagamaan. Khususnya untuk hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang materi puasa, tepatnya yaitu tentang rukun dan syarat puasa. Yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman, kemudian Ustadz dan Ustadzah yang tidak henti-hentinya membimbing seluruh siswa dan siswi pada kegiatan Ramadan pada tahun ini, dan juga seluruh siswa dan siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita selalu diberikan keberkahan dalam hidup kita, khususnya dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang rukun puasa. Jadi ini melanjutkan materi sebelumnya dari Ustadz dan Ustadzah yang lain. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan, di pengertian puasa itu sendiri adalah proses di mana kita menahan dari lapar, haus, kemudian juga dari semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Nah, itu dari pengertian puasa. Nah, adapun rukun puasa yang akan Ustadz sampaikan tentunya bagian dari proses itu. Nah, yang mana rukun ini yang pertama harus diawali dengan niat. Nah, karena semua ibadah yang kita lakukan itu tidak terlepas dari niat. Ya, mohon maaf Ustadz, sendatkah punya ulun jaringannya? Ada Ustaz. Ada. Oh ya, lancar aja lah kalau sendat. Ya. Nah, jadi semua yang kita lakukan di dalam ibadah kita, dalam keseharian kita ibadah kepada Allah itu tidak terlepas dari niat. Walaupun itu sifatnya berupa pekerjaan biasa, tapi ketika kita niatkan karena Allah, maka itu dinilai satu ibadah dan tentunya mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi kalau yang sifatnya ibadah yang sudah tercantum, yang sudah tertulis, yang sudah disyariatkan oleh agama kita dalam Al-Quran maupun hadisnya. Nah, jadi di sini yang pertama untuk ibadah puasa itu harus diawali dengan niat. Nah, adapun niat yang kita lakukan itu disyaratkannya harus melafalkan, meniatkan sebelum terbit fajar atau di malam harinya sebelum puasa itu dilaksanakan. Jadi niat itu sudah bisa kita pasang, sudah bisa kita tanamkan di dalam hati kita. Nah, itu mulai kalian berbuka puasa itu sudah bisa kita meletakkan niat untuk berpuasa di hari berikutnya. Nah, adapun yang dimaksud dengan niat di sini adalah ya Chandra. Saya tadi sekalinya terlambat Ustaz. Nah, Takutnya saya tadi. Oh ya, kada Bapak. Saya takutnya saya tadi sampai ikutan lanjutkan mengikuti aja. Tapi Nah, takutnya jadi yang dinamakan niat itu adalah yang kita niatkan di dalam hati. Ya aja aku berpuasa besok hari, nah fardu karena Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya itu. Nah, adapun yang biasa kita lafalkan, nah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Niat puasa nah mana Ustaz Inasnya nih? hilang sinyal jaringannya mohon maaf. Ulangi, mohon maaf. Pakai HP tadi pakai laptop. Ya. Nah, jadi niat tadi meletakkannya itu di malam hari sebelum pelaksanaan puasa yang kita laksanakan di siang harinya. Nah, berbeda dengan nanti ketika puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah, meletakkan niat itu bisa saja ketika sudah di siang harinya sebelum tergelincirnya matahari. Jadi misalkan kalau puasa sunnah,
kita tidak ada makanan misalnya, dan itu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika beliau menanyakan kepada istri beliau tidak adanya makanan di rumah, maka beliau berniat untuk puasa. Nah, di siang harinya ketika pelaksanaan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis, kemudian puasa Nabi Daud dan lain-lain. Nah, jadi niatnya itu bisa diletakkan di siang harinya sebelum tergelincirnya matahari. Nah, jadi ketika tidak ada yang kita makan tentunya sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya ternyata sudah ada paginya makan 1 piring, 2 piring misalnya, nah lalu hendak berniat puasa, nah itu tidak bisa. Nah, jadi kalau puasa sunnah berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu wajib diletakkan niatnya di malam harinya sebelum terbenam terbit fajar. Nah, sebelum terbit fajar. Nah, itu rukun yang pertama adalah niat. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah menahan. Nah, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, jadi menahan sesuatu yang membatalkan puasa kita. Nah, tentunya baik itu makan dan minum, kemudian lagi maupun hal-hal yang sifatnya nanti akan dibahas apa saja pembatal-pembatal puasa seperti keluar mani dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita sudah berniat untuk puasa di malam harinya, maka ketika waktu imsak tiba, jadi kita harus menahan dari hal-hal yang membatalkan mulai imsak tadi atau terbit fajar sampai terbenamnya matahari, baru itu bisa dinyatakan puasa kita bisa sah. Nah, bisa sah. Nah, tentunya bisa menahan hal-hal yang membatalkan tadi. Nah, jadi dari segala yang membatalkan. Membatalkan puasa itu sifatnya tadi makan dan minum, kemudian juga berhubungan badan suami istri dan beberapa hal lainnya, dan ada juga yang sifatnya tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Nah, itu berbeda lagi nanti pembahasannya. Nah, ada beberapa hal yang sifatnya nanti bisa menghilangkan pahala puasa tersebut, tapi puasa itu tetap digolongkan sah. Nah, dikategorikan sah karena rukunnya sudah terpenuhi tadi, dia berniat, kemudian juga menghindari atau menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kata Nabi apa? Ada beberapa orang, berapa banyak orang yang berpuasa namun yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini bagi orang-orang yang puasanya sudah berniat, sudah menahan dari yang membatalkan, namun tidak bisa menahan dari hal-hal yang sifatnya bisa menghilangkan pahala puasanya. Namun kewajiban puasanya gugur. Nah, itu rukun puasa. Jadi secara garis besar itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa tersebut. Nah, membatalkan dari puasa. Nanti akan dibahas pada materi selanjutnya untuk pembatal-pembatal puasa. Nah, sekarang yang kita bahas selanjutnya adalah syarat. Nah, syarat puasa ini ada yang disebut dengan syarat wajib, ada yang disebut dengan syarat sah. Nah, syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang pertama syarat wajib puasa. Nah, yang disebut dengan syarat wajib puasa adalah yaitu kewajiban puasa ini dibebankan kepada hal-hal yang akan Ustadz sebutkan ini. Jadi ketika di luar yang Ustadz sebutkan, nah berarti mereka tidak dibebankan puasa, nah atau diwajibkan puasa. Yang pertama, orang yang diwajibkan puasa itu adalah orang Islam. Nah, jadi bagi orang Muslim, laki-laki maupun perempuan. Nah, cuma tidak semua orang Islam nanti. Ada ketentuan yang lain yang Ustadz sebutkan. Nah, yang pertama syaratnya adalah Islam dulu. Bagi orang non-Muslim, bang, kayak apa? Bolehlah Ustadz puasa? Ya silahkan, kalau memang mereka pengen berpuasa. Namun itu tidak diwajibkan bagi mereka. Dan tentunya nanti
puasanya pun tidak dikategorikan sah puasa yang dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah Islam. Jadi sebagaimana ayat Al-Quran juga menyebutkan bahwa setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian bukan cuma Islam, artinya tidak semua orang Islam. Kenapa? Karena bagi anak kecil, bagi orang gila, nanti itu tidak dikenakan kewajiban berpuasa. Nah, yang pertama Islam, yang kedua adalah balik. Nah, balik atau mukallaf. Nah, balik di sini apa? Balik di sini adalah orang muslim yang sudah cukup umur istilahnya. Cukup umur di sini ditandai dengan bagi laki-lakinya keluar mani atau disebut dengan mimpi basah. Nah, mimpi basah ya sekitar 9 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun belum keluar mani atau belum mimpi basah, maka mereka juga digolongkan sudah mukallaf atau sudah balik tadi. Nah, jadi bagi laki-lakinya itu ditandai dengan mimpi basah atau keluar mani. Adapun bagi perempuan, ini juga biasanya diawali dari umur 9 tahun, nah, ada yang lebih tergantung nanti hormonnya masing-masing. Nah, dan maksimal 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun, nah di atas itu sudah digolongkan mukallaf dan digolongkan balik. Nah, jadi tergantung masing-masing tadi. Jadi masing-masing itu mungkin berbeda. Nah, berbeda. Nah, jadi yang pertama tadi harus Islam, yang kedua selain Muslim dia juga sudah balik atau mukallaf. Nah, yang ketiga syarat wajib seseorang itu untuk puasa dia berakal. Nah, berakal artinya kada gila. Nah, kalau orang gila itu tidak dibebankan untuk puasa. Nah, orang gila itu kada diwajibkan untuk berpuasa. Nah, sebagaimana dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, rufi al-kalam an-thalas. Nah, jadi dibebankannya atau digolongkan orang yang istilahnya dibebaskan dari hukum syara itu ada 3. Nah, anin naim hatta yastayqizu wa anil majnun hatta yafiqa wa anis sabiyyi hatta yablugha. Nah, jadi ada 3 apa? 1, yang pertama adalah orang yang sedang tidur sampai ia bangun kembali. Nah, kadang kalau orang taguring sampai 24 jam misalnya. Nah, jadi kalau orang tidur itu kan ya kecuali memang sengaja. Nah, sengaja itu dalam artian bangun, guring lagi, bangun, guring lagi. Nah, itu berbeda. Artinya kada sing bangunan tadi. Nah, itu dibebaskan dari kewajiban. Baik itu sholat, puasa, dan lain-lain. Atau orang pingsan itu sama. Nah, pingsan. Namun nggak enak, itu sifatnya dikoda. Kalau sifatnya sholat dan lain-lain bagi orang yang tidur tadi. Namun bagi orang gila, nah yang kedua adalah orang gila sampai ia sembuh. Nah, jadi selama inya gila itu kada dibebankan. Nah, selama inya gila itu kada dibebankan kewajiban, baik itu sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, jadi amunnya pian behiri lawan orang gila, nah jadi berarti hendak gila juga. Nah, itu. Jadi jangan behiri lawan orang gila, oh nyamannya jadi orang gila. Nah, ya memang inya kada punya kuasa atau kemampuan untuk mengendalikan akalnya. Nah, jadi orang gila itu tidak dibebankan kewajiban, kewajiban seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, terlepas dari itu. Misalkan keinginannya sembuh, Bang, kayak apa? Kalau nya sembuh, ya sudah tidak perlu dibayar atau diqada dari yang sudah ditinggalkan selama inya gila tadi. Nah, itu keringanan bagi dirinya. Kemudian yang ketiga,
yang juga dibebaskan dari hukum syara adalah anak-anak sampai ia balik. Nah, ya tadi syaratnya yaitu syarat wajib puasa itu harus balik dulu. Mun kakanakan dipaksa puasa, nah mungkin ini kada tahan karena kemampuannya berbeda dengan kita yang dewasa. Namun bagi orang tua ketika dia sudah berumur 7 tahun, maka wajib sudah menyuruh. Nah, menyuruh dalam artian apa? Memberi pembelajaran bagi dirinya. Jadi wajib sudah menyuruh, baik itu nanti sholat, puasa, kemudian juga menutup aurat. Nah, untuk melatih dirinya nanti ketika dia sudah balik, sudah apa istilahnya bagi laki-lakinya tadi sesuai ketentuan tadi, ketika baliknya, maka dia sudah paham dan sudah bisa mengerjakan hal-hal yang memang sudah dibebankan bagi dirinya tadi. Nah, jadi selama belum balik tadi memang inya kada dihukumi lagi, kada dihukumi berdosa, kada diwajibkan, kada diberatkan. Tapi bagi orang tua itu sudah wajib melatih anak-anaknya. Itu kewajiban bagi orang tuanya. Kemudian yang keempat, nah yang keempat tadi selain Islam, balik, berakal. Nah, yang keempat adalah puasa, mengerjakan puasa. Artinya inya mampu untuk berpuasa. Kategori mampu di sini adalah orangnya sehat, ya kalau kada garing. Nah, kada sakit. Jadi kalau orang sakit, yang sakitnya sifatnya membahayakan bagi dirinya, maka tentu itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, atau tidak diwajibkan untuk berpuasa tadi. Kalau memang sifatnya memudaratkan. Nah, tapi kategori sakit di sini bukan hanya sakit, misalnya sakit yang ringan, kada. Nah, menyatakan sakit atau tidak sakit itu biasanya tentu orang yang paham di bidangnya, ya ahli medis, dokter dan lain-lain. Nah, misalnya lawan pihak keluarga, tolong orang tua pian ini jangan diberiakan untuk puasa, jangan jangan sampai beliau berpuasa karena kalau berpuasa nanti mungkin menyebabkan sakit ini tambah parah dan lain-lain. Nah, jadi maka kewajiban berpuasa tadi gugur bagi si orang tua tadi atau orang yang sedang sakit tadi. Namun nanti di luar bulan Ramadan, misalnya sakitnya sudah sembuh, maka wajib dibayar atau diqada. Nah, itu. Kemudian selain orangnya tadi mungkin sakit, juga yang tidak diwajibkan berpuasa, yang dimaksud puasa mengerjakan puasa tadi adalah orang yang sudah tua. Nah, orang yang sudah berumur, sudah kada mampu lagi sidin berpuasa. Nah, karena ketuaan sudah makan aja sidin kan, tapi kalau makan, nah disuruh pulang puasa misalnya. Nah, maka bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa tadi, gugur kewajiban untuk puasanya. Namun nanti ada ketentuan untuk di luar bulan Ramadan, apakah itu fidyah dan lain-lain. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang itu di materi selanjutnya. Nah, jadi ada 4 secara umum. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu untuk berpuasa. Mampu di sini dalam catatan adalah apakah dia dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, ataupun dia tidak dalam usia yang sudah sudah tua. Nah, usia yang sudah tua. Nah, ini untuk syarat wajib. Jadi ketika memenuhi keempat macam ini, maka kada ada alasan inya kada puasa. Nah, kalau inya kada puasa berarti berdosa. Itu. Kemudian yang berikutnya syarat sah puasa. Jadi kewajiban sudah bagi dirinya, inya wajib berpuasa, namun bisa jadi puasanya kada sah karena hal-hal yang akan Ustadz sebutkan ini. Yang pertama, syarat sah puasa adalah Islam. Nah, Islam. Tadi kan syarat wajibnya sudah gugur, kada diwajibkan bagi non-muslim.
namun ternyata inya tetap hendak puasa juga. Nah, bagi inya yang berpuasa tadi, maka secara syarat sahnya tidak sah puasanya. Nah, jadi karena syarat sah puasa itu harus Islam. Walaupun inya puasa, kan ada tuh agama selain Islam yang juga yang apa ibadahnya untuk ibadah puasa juga ada. Nah, namun bagi eh, di bulan Ramadan ada non muslim yang hendak ikut puasa, ya tidak sah puasanya. Nah, mungkin ada yang sifatnya bikin konten dan lain-lain, kan ingin merasakan oh kayak apa nih puasa. Nah, karena hikmah puasa ini besar lah. Nah, bukan hanya sebagai dihukumi puasa diwajibkan lalu kada ada manfaatnya, tidak. Yang pertama bagi kesehatan tentu bermanfaat, mungkin sudah dijelaskan juga bagi oleh Ustadzah sebelumnya, manfaat puasa itu besar. Artinya bagi kesehatan dirinya, karena perut kita ini sudah bekerja keras selama 11 bulan. Jadi bekerja keras, jadi ada waktunya rehat, yaitu di bulan Ramadan ini polanya sedikit kita rubah. Kemudian juga selain tadi untuk kesehatan tubuh, juga sebagai rasa peduli kita kepada sesama, baik itu muslim maupun non muslim yang dalam hal mungkin susah untuk mencari makanan sehari-hari, khususnya yang sekarang saudara-saudara di kita di Gaza, di Palestina, yang mungkin susah untuk mencari makan karena kondisi mereka di sana. Nah, tentunya kita ikut juga merasakan ketika kita berpuasa, oh sepertinya rasanya lapar, jadi seperti ini rasanya tidak bisa makan dan lain-lain. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina cepat bebas dari semua apa istilahnya, semua musibah, semua bencana yang mereka alami. Tuh. Ya, selanjutnya syarat sah puasa tadi Islam, yang kedua berakal. Nah, kembali tadi, jadi bagi orang gilanya ada juga nang kadesing makanan. Nah, namun inya nang berpuasa tadi itu tidak menggugurkan atau puasanya tidak digolongkan sah. Walaupun kada sah ya kada apa-apa bagi dirinya karena inya kada diwajibkan. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga adalah tahu waktunya. Jadi waktu puasa Ramadan itu ditentukan dengan adanya ru'yatul hilal. Nah, atau dalam cara yang lain yaitu cara hitungan. Nah, jadi masuknya bulan Ramadan itu ada ketentuannya. Jadi kadang-kadang kita asal puasa meyakini bahwa ini puasa Ramadan tanpa mengetahui ketentuan masuk atau tidaknya bulan Ramadan itu sendiri. Makanya kemarin kita mengikuti menunggu info dari pemerintah, mungkin dari saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu sudah melaksanakan sejak hari Senin lah kemarin. Nah, sedangkan kita mengikuti pemerintah menunggu hasil ru'yatul hilal, melihat terbitnya bulan. Nah, hilal tadi itu kita jatuhnya pada hari Selasa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu waktu puasa itu sudah masuk, maka bisa dikatakan atau digolongkan sahlah puasa kita tadi. Tapi kalau asal puasa aja, nang cobaan aja misalnya kada tahu waktunya, nah ini tidak sah yang puasa yang kita lakukan karena mungkin di luar bulan Ramadan tadi. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas. Nah, jadi suci dari haid dan nifas ini bagi perempuan biasanya ada regulasi kategori haidnya berapa hari. Nah, itu kan ada perhitungannya masing-masing. Nah, kalau nifas itu setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan. Nah, jadi bagi perempuan ini tidak diwajibkan juga. Nah, termasuk tadi yang tidak diwajibkan karena
digolongkan juga tidak puasa mengerjakan puasa tadi karena dia dalam keadaan haid dan nifas. Nah, begitupun ketika dia memaksakan untuk puasa, malah hukumnya nanti haram. Nah, hukumnya haram dan puasanya tidak sah. Begitupun dalam kategori sholat. Nah, kemudian hal-hal yang sifatnya tadi ketika tidak berpuasa itu nanti ada ketentuan. Seperti kalau perempuan ketika tidak berpuasa karena haid dan nifas ini, maka di luar bulan Ramadan itu harus diqada atau harus dibayar. Nah, ini ketentuan tentang syarat wajib, kemudian syarat sah puasa, kemudian juga tentang rukun puasa. Nah, mudah-mudahan semua dapat dipahami apa yang Ustadz sampaikan. Selebihnya nanti juga yang termasuk di sini puasa, mengerjakan puasa ini tidak diwajibkan berpuasa, itu termasuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, namun ketentuan dalam perjalanan ini ada ketentuannya. Yang pertama dari segi jaraknya, nah itu ada ketentuan jarak yang ditempuh kurang lebih 84 kilometer. Kemudian juga tujuannya, tujuan perjalanannya, bukan tujuan untuk maksiat ataupun tujuan lainnya. Nah, ini dalam istilah agama kita rukhsah dalam ibadah. Rukhsah dalam ibadah itu khususnya ketika di dalam perjalanan, baik itu tentang puasanya boleh tidak berpuasa, juga untuk pelaksanaan sholat 5 waktu itu boleh dijamak dan dikasar sholatnya. Nah, ini rukhsah keringanan dalam pelaksanaan ibadah ketika dalam perjalanan. Kemudian juga ada tambahan tentang kewajiban berpuasa ini gugur ketika perempuan yang sedang dalam keadaan hamil. Nah, dalam keadaan hamil, nah dia juga tidak dibebankan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam catatan mengkhawatirkan. Nah, hamil dan menyusui lah, mungkin khawatir atas janinnya atau khawatir atas anaknya. Nah, jadi nanti itu ada pembahasan lain mengenai orang-orang siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, nanti ada pembahasan khususnya pada materi selanjutnya. Nah, kalau kada salah itu nanti disampaikan oleh Ustadz Alina Parin, kalau kada salah nanti lebih jelasnya di sana. Nah, ada anak kecil, ada orang gila, ada ketika sakit, kemudian orang tua, kemudian haid dan nifas, hamil atau menyusui, kemudian juga ketika dalam perjalanan. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan tentang rukun puasa, kemudian syarat sah dan syarat wajib puasa. Nah, sedikit Ustadz ulas lagi untuk rukun puasa tadi adalah niat dan menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Mengenai pembatal puasa nanti mungkin lebih jelasnya ada disampaikan di materi selanjutnya. Mungkin cukup dari Ustadz. Saya akhiri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Nasrullah yang sudah menyampaikan tausiah dengan tema rukun dan syarat puasa. Baiklah, kepada peserta didik masih semangat? Masih. Masih Ustazah. Masih. Ada yang mau bertanya? Ya. Bisa lewat chat atau langsung di open mikrofonnya. Ada yang bertanya? Sekitar Buka langsung mikrofonnya. ya, buka langsung mikrofonnya. Ada yang mau bertanya?
Ya, Ya, ada pertanyaan dari Sabila. Ustadz. Langsung ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah seseorang yang tidak mencukupi puasa Ramadan di bulan Ramadan tanpa alasan yang tepat, walau diganti puasa tersebut di bulan yang lain? Maksudnya apa saja? Apa ini ya lah? Izin bertanya, bolehkah seorang tidak mencukupi puasa Ramadan di bulan Ramadan tanpa alasan tepat walau diganti puasa tersebut di bulan yang lain? Oh ya ini Ustadz. Mungkin di bulan Ramadan sebelumnya puasanya tidak full, kalau lah ada yang tidak berpuasa namun kada sempat membayar gitu kah? Iya, Oh walau iya. diganti puasa tersebut di bulan yang lain. Itulah kira-kira maksudnya. Siapa Sabila kah? Sabila Ustadz. Nggih, Ustaz. Gimana Sabila? Itu Ulang tuh yang tadi. kita nih kada puasa loh, Ustaz, tanpa alasan yang tepat. Tapi kita ganti ke bulan yang lain itu boleh lah, Ustaz. Di koda maksudnya. Nggih. Oh iya. Nah jadi ketika kita tidak bisa berpuasa atau misalnya puasanya batal ataupun mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya membatalkan puasa, nah maka di luar bulan Ramadan tentunya itu wajib diqada, wajib dibayar. Nah namun ada beberapa hal nanti tentang ketentuan membayar qada puasa ini. Berbeda nanti ketika inya dalam keadaan sakit, misalnya di bulan Ramadan, nah itu kan ada keringanan bagi dirinya, nah itu tetap nanti tanggung jawab bagi keluarganya itu diganti dengan fidyah. Nah nanti ada ketentuan untuk lebih jelasnya nih pada pembahasan berikutnya nanti tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, jadi ada ketentuan membayar dengan puasa kembali, ada juga dengan ketentuan nanti membayar dengan fidyah. Nah, fidyah itu memberi makan orang. Nah, memberi makan orang berupa makanan ataupun beras. Nah, itu. Nah, jadi apalagi kalaunya puasanya misalkan ada alasan tadi batal. Nah, itu ya tentu wajib dibayar di luar bulan Ramadan. Nah, mungkin itu. Ustadz, Sudah. mau bertanya. Iya. Ustadz, Ya, Oke. silakan Chandra. ini sakit apa yang sekalinya bisa membikin itu apa membikin puasanya kada sah, dan sakit yang mana yang sekalinya bisa aja masih puasa, kayak batuknya banyak sekalinya bukan sebuah sakit yang sekalinya bisa kada mengesahkan puasa kan? Oh iya, iya Chandra, bagus pertanyaannya. Nah, jadi untuk sakit di sini bukan syarat sah puasa, bukan. Jadi bagi orang yang sakit tapi tetap memaksakan hingga puasanya full nanti 1 hari penuh, nah puasanya ya digolongkan sah. Nah, namun maksudnya ketentuan wajib tidaknya lagi. Nah, ketentuan wajib tidaknya bagi orang yang sakit di sini, kategori sakit di situ yang mengatakan sakit ini bisa membahayakan apa tidak, tentunya orang yang ahli di bidangnya, yaitu dokter. Nah, dokter yang tahu, oh ini berarti ini membahayakan nanti nih Pak. Kalau pian paksakan puasa, mudaratnya ini. Nah, jadi kategori sakit di sini adalah sakit yang sifatnya bisa membahayakan dirinya atau memudaratkan bagi dirinya. Nah, mengatakan tadi ini kategori sakit yang sudah boleh dikatakan berbuka atau tidak berpuasa itu adalah dokter atau bagi inya sendiri yang sakit. Nah, kalau inya seorang yang sakit, nah itu tentu kejujuran dia. Artinya ini sebatas mana inya mampu berpuasa. Kalau ternyata menurut inya ternyata kada mampu, kalau inya jujur, nah berarti boleh untuk berbuka atau tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya Chandra hanya sakit karena dicubit, misalnya sakit juga kalau Chandra lah, nah oh sakit, nah lalu batal puasa, nah bukan seperti itu. Sakit tadi dalam arti membahayakan, atau misalnya hanya sakit kepala aja pusing. Nah, yang sifatnya pusing itu memang sudah biasa Chandra alami. Nah, itu tidak kalau kita tidak berbuka atau melanjutkan puasa kita,
kita anggap oh ini nanti sembuh aja sendirinya misalnya, atau tahan aja, kita tahan nanti sampai buka. Nah, itu berarti tidak perlu membatalkan puasanya. Atau misalnya sakit perut karena lapar gitu, wajar kan karena kita puasa. Nah, jadi kategori sakit tadi yang sifatnya dia merasakan bahwa sakitnya membahayakan bagi dirinya, ataupun kita memvonis sakit seseorang itu berdasarkan memang orang yang paham menyatakan bahwa sakitnya itu membahayakan. Itu Chandra mungkin jawabannya. Iya, lanjut Ustadz. Pertanyaan berikutnya, orang yang pingsan juga termasuk orang yang diperbolehkan tidak puasa atau bukan Ustadz? Yang pingsan Ustadz. Dari Ya. Abi. Nggih, tadi sudah disebutkan dalam hadis Nabi tadi bahwa ada 3 golongan orang yang dibebaskan dari puasa. Nah, puasa termasuk juga yang sifatnya orang yang pingsan itu termasuk hilang akal juga. Tapi mungkin batasan hilang akalnya hanya terbatas. Nah, jadi orang yang pingsan itu juga bisa digolongkan dia boleh tidak berpuasa karena kan di luar kendalinya. Di luar kendali dia untuk tawa berpuasa tadi. Nah, jadi dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang pingsan. Tuh, G. Oke, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Arfapian. Apakah membaca doa buka puasa itu berada sebelum makan atau setelah makan Ustadz? Ya. Jadi yang biasa kita baca doa ketika berbuka, nah itu merupakan doa yang bagus kita baca, baik itu sebelum makan ataupun sesudah makan. Nah, namun yang biasa kita lakukan adalah sebelum makan. Jadi tidak kita permasalahkan kalau pang misalnya puasanya ketika kada berdoa kada sah, tidak. Nah, jadi itu tidak menyebabkan puasanya sempurna atau tidaknya puasa tadi. Baik kita laksanakan atau kita baca sebelum atau menjelang kita apa istilahnya makan ataupun sesudah kita makan tadi. Insya Allah itu tidak menjadi masalah. Iya. Banyak pertanyaan Ustadz, bisa dilanjutkan Ustadz lah. Banyak pertanyaannya lah. Iya. Ini kalau misalkan haid Ustadz, pas bulan puasa, bolehkah menggantinya atau mengqada pada saat masih bulan Ramadan? Betul. Haid misalnya mungkin di hari pertamanya haid, habis itu mengqadanya di bulan Ramadan juga di bulan yang sama mungkin Ustadz lah. Jadi puasa yang kita laksanakan untuk di bulan Ramadan itu puasa hari itu. Tidak bisa kita double misalnya, oh aku berniat puasa esok nih sekaligus mengqada, tidak bisa. Berbeda nanti kalau puasa sunnah nisfu Sya'ban. Nah, kalau nisfu Sya'ban puasa misalnya Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu bisa sekalian kita niatkan untuk qadaan puasa yang ketinggalan di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa Ramadan yang hilang kita ganti di hari berikutnya, tapi itu juga puasa Ramadan ya tidak bisa. Nah, itu di luar bulan Ramadan untuk mengqada atau membayarnya. Nah, jadi kadang-kadang di bulan Ramadan yang sama. Iya, itu tadi Andin ya. Tidak bisa diganti dan juga digantinya di luar bulan Ramadan. Setelah pertanyaan berikutnya dari Royan. Jika bangun jam 2 dan dirinya dinyatakan junub, tapi setelah dia bangun setelah itu dia tidur kembali dan ternyata pada saat dia bangun sudah jam 7. Tapi dalam keadaan itu seseorang itu telah niat dan kejadian ini tidak sengaja. Bagaimana hukumnya atau pendapat pian bagaimana Ustadz? Iya. Nah, jadi orang yang sedang dalam keadaan junub dan inya kada sempat mandi lalu taguring, nah itu puasanya tetap sah, Nah, karena sifat junubnya itu adalah tidak membatalkan puasa yang kita sengaja keluarnya. Nah, atau belum masuk waktu puasanya. Walaupun masih dalam keadaan berhadas besar, jadi ketika bangunnya kesiangan, langsung aja dibawa mandi. Nah, langsung aja dibawa mandi. Puasanya teruskan aja,
tetap sah puasanya walaupun masih dalam keadaan junub tadi. Nah, ataupun misalnya suami istri ya kalau nak ada sempat mandi sudah keburu imsak ya kada apa-apa, teruskan puasanya ya, lanjutkan mandinya, puasanya tetap sah tuh, kada jadi masalah, kada membatalkan puasa. Iya. Alhamdulillah sudah terjawab Royan lah. Kita lanjut pertanyaan Kahfi. Ini kurang lebih yang buka puasa tadi Ustadz. Saat makan sahur lupa membaca niat untuk puasa. Lalu setelah kita baru ingat lupa membaca niat. Lalu kita akhirnya membaca niat puasa sesudah makan sahur. Pertanyaannya apakah puasa kita tetap sah? Iya. Jadi kemarin waktu awal Ramadan, malam awal Ramadan, Ustadz sempat men-share di grup-grup tentang niat kita 1 bulan penuh. Nah, 1 bulan penuh yang mana niat itu bisa kita pakai dengan cara kita bertaklid dengan kaul atau mazhab Imam Maliki. Nah, jadi kita bisa sebagai cadangan lah istilahnya. Jadi ketika kita kelupaan misalnya atau tidak ingat di hari-hari berikutnya, nah kita tetap tercover dengan niat kita di awal Ramadan tadi. Nah, adapun setiap malamnya itu tetap kewajiban kita untuk berniat karena kita mengikut mazhab Syafi'i, itu selalu niat dilafalkan atau diniatkan sehari sebelum pelaksanaan puasa. Mengenai tadi niat puasa itu kita niatkan misalnya setelah sahur itu sebelum terbit fajar, itu masih digolongkan niat kita tetap masuk kategori niat puasa. Nah, jadi kada apa-apa. Misalnya sebelum sahur kada ingat berniat, sesudah sahur hanya ingat maka langsunglah pasang niat puasanya tadi. Nah, itu puasanya tetap sah. Nah, makanya bagi yang sudah kemarin di awal Ramadan melafalkan atau mengikut kaul mazhab Imam Maliki tadi dengan berniat 1 bulan penuh, insya Allah itu aman, tercover dari niat yang sudah kita baca tadi. Okay. Lanjut Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dari Gina, kelas 8C. Kenapa orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa Ustadz? Iya. Nah, jadi orang gila kenapa kada diwajibkan berpuasa? Ini sebagaimana tadi yang hadis Ustaz sebutkan tadi, dari hadis Nabi ada 3 macam, 3 orang yang kada digolongkan berpuasa. Orang gila itu artinya mereka tidak punya kendali atas dirinya. Jadi kada kawanya mengendalikan dirinya seorang. Ada nang makan nang macam-macam ya, kalau sampai nang istilahnya membahayakan bagi dirinya pun ini kada kawa mengendalikan gitu. Nah, jadi sudah menjadi ketentuan syara bagi orang gila ini kada dibebankan tadi hukum taklif, hukum syara Islam baik itu sholat dan lain-lain. Jadi kada perlu kita behiri lawan orang gila karena alhamdulillah kita diberikan akal. Akal itu fungsinya gesan memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan. Sedangkan orang gila tadi kenapa kada dibebankan? Karena tadi mereka tidak punya kendali dan kada kawa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk tadi. Makanya kada dibebankan itu. Nah, jadi itu memang keadilan dan kasih sayang Allah lah terhadap makhluknya, khususnya bagi orang-orang yang tadi punya gangguan jiwa. Jadi kada perlu kita mahiri. Jadi mun hendak bahiri berarti ya orang gila berarti ya Allah. Nah itu. Nah ini. Lanjut Ustadz ya, dari Raisa Salsabila kelas 7B, apakah bisa mengganti puasa wajib dengan menggabungkan puasa sunnah, kayak misal puasa Senin Kamis kan puasa sunnah, tapi kita niatkan untuk mengganti puasa wajib. Iya, ya bisa. Jadi puasa sunnah itu bisa digabungkan dengan puasa qadaan, puasa wajib kita yang ketinggalan. Nah, bisa kita biasakan misalnya dengan puasa Senin Kamis, kemudian puasa Nabi Daud. Nah, jadi harapan kita kepada Allah, selain kita mendapatkan pahala puasa sunnah, juga kita bisa membayar qadaan puasa yang kita ketinggalan di bulan Ramadan. Nah, itu bisa digabung. Lanjut Ustadz, jika anak-anak di bawah 7 tahun berpuasa, apakah
sah. Misalnya anak TK kah puasa 1 hari full misalnya, sah atau tidak Ustaz? Ya. Nah, jadi tadi yang termasuk dalam kategori kewajiban puasa itu adalah sudah balik. Nah, sudah balik di sini itu orang Muslim yang sudah dewasa. Laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, yang sudah menstruasi, maka diwajibkan baginya berpuasa. Adapun bagi anak-anak yang di bawah umur, istilahnya, nah dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Adapun masalah sah, syarat sah tadi, nah itu dalam kategori sah, insya Allah sah aja puasanya, namun tidak digolongkan menjadi kewajiban bagi dirinya. Gitu. Oke, lanjut Ustadz. Jika seseorang yang sedang bermusafir, bolehkah dia melaksanakan puasanya jika dia kuat melaksanakannya? Boleh. Iya. Dari Nabil Rafa kelas 9D. Untuk musafir itu rukhsah dalam ibadah, itu boleh dipakai, boleh tidak. Boleh diambil rukhsahnya, keringanannya boleh tidak. Kalau kita tetap berpuasa dianggap tahan aja, mampu aja, ya kada apa-apa, lanjutkan aja puasanya. Nah, namun mungkin karena kita jarang mendapati itu, maka lebih afdalnya bisa sekali kita ambil rukhsah itu tadi, khususnya dalam sholat itu. Nah, khususnya dalam ibadah sholat. Dalam ibadah sholat itu kan kita sangat jarang mendapati misalnya jamaah dan kasar. Nah, maka lebih utamanya kita bisa mengambil ibadah dengan menjama dan kasar salat tadi. Begitupun ketika dalam puasa, ketika puasa tadi menyebabkan istilahnya mempengaruhi dari segi musafirnya, menyebabkan kesulitan misalnya, nah itu bisa diambil yang rukhsah untuk tidak berpuasa tadi. Tapi kalau hanya mampu aja, dianggap kada berat, ya silahkan, kada apa-apa, kada jadi masalah kayak itu cuma pilihan. Keringanan bagi kita yang dalam keadaan musafir tadi. Iya, baik. Pertanyaan terakhir Ustadz. Apakah jika berkumur-kumur saat berwudu tidak disengaja tertelan air, apakah puasanya batal atau tidak Ustadz? Ya, untuk sifatnya berkumur-kumur, walaupun dalam segi hukum itu ketika sudah terbit fajar itu dibolehkan, tapi dalam catatan hukumnya makruh. Nah, karena mengkhawatirkan nanti tertelannya air tadi. Nah, jadi dibolehkan saja, namun tentu ketika tertelan air, nah itu bisa menyebabkan batal tidaknya puasa. Kalau nyata minumnya banyak, misalnya nyatanya batal itu atau sengaja. Nah, tapi kalau kada disengaja, nah kita khawatirkan tadi lebih apik jurang banjir itu, maka lebih baiknya kada kita lakukan. Tapi insya Allah, nah itu kada membatalkan ketika kada disengaja. Tapi kalau hanya bisa dihindari tadi. Nah kemudian misalnya nih kita orang tua kalian, nah orang tua kalian atau misalnya bagi perempuan yang suka di dapur memasak. Nah, sebenarnya ketika pian merasai masakan, nah masakan misalnya pian letakkan di lidah, nah hanya dirasa, itu sebenarnya kadang membatalkan puasa. Kadang membatalkan puasa ketika mengetahui ini asinkah kada. Nah, selama itu kada menghirup misalnya anunya, nah sayurnya atau gangannya, nah hanya sebatas merasakan, itu kadang membatalkan puasa sebenarnya. Tapi kalau kita hindari ya kita hindari tadi. Nah, kalau kita hindari, kita hindari. Nah, itu. Jadi artinya boleh saja, tapi kalau bisa dihindari ya dihindari. Cukup ya, soleh-soleha ya. Tanya silahkan nanti datang langsung ke Ustadz Nasrullah, insya Allah Sidin siap. Nah, ini insya Allah saja nih nanti kan materi-materi selanjutnya masih tentang puasa tuh. Nah, jadi bisa aja nanti dititipkan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke. Cukup sudah ya. Terima kasih sekali lagi untuk keaktifannya pada hari ini. Mudah-mudahan berlanjut untuk tausiah berikutnya. Oke,
kita akhiri. Ustazah sendiri mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah tutup tausiah pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Aja. Tunggu setumat anak-anak lah, jangan ada yang outnya dulu, kita foto dulu, ambil foto lah. Oke ya. Silakan open cam lah, gantian. Nyala. Ya. Kita sudah siap. Oke, yang lain? Iya. Gagah mana Chandra nah? Ya. Jempol Chandra. Ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Salah.